Bang, Hmm. ini kan aku nih baru buka usaha. Hmm. Sudah berjalan 2 minggu lah aku yang merintis ini kan. Oke. Jadi kira-kira usaha ini bagaimana meningkat secara penghasilan dengan ekspektasi yang kubayangkan selama ini secara penghasilannya ya. Artinya si Rahman hari ini buka usaha. Ya, Baru berjalan 2 minggu. iya, Kemudian berharap di 2 minggu pertama ini iya, sampai seterusnya sesuai dengan ekspektasi. iya. Ekspektasi yang dimaksud ini gimana? Secara penghasilan, ya. Ukurannya? Ya, ukuran penghasilannya ya ada target yang mau dicapai tiap bulan. Ya, kenapa bisa punya target itu gitu? Apakah berdasarkan modal yang sudah keluar, Ya. atau mungkin ada referensi dari orang bahwa tembus nih Oh, per bulannya segini? Enggak bang, aku cuma berharap ekspektasi itu pertama untuk sewa ruko, listrik, karyawan, baru adalah bersih sama kami. Modal. Iya, modal. Kembali modal. Berarti gitu. lepas operasional. Iya, lepas operasional adalah sama kami keuntungan. Nah, kalau gitu gampang man, nggak sulit Iya, kalau iya. itu. Nah, yang sulit kalau minta modal 50, Iya. ekspektasi dalam setahun tuh harus dapat Iya. 3 kali lipat. Iya. Ya, itu payah. Tapi Enggak. kalau hanya lepas operasional, Iya. balik modal lah, tercicil balik tercicil modalnya, pelan-pelan. itu masih gampang. Jadi begini man, cerita usaha ini ya, mungkin abang juga secara pribadi sudah mengalami hal yang sama. Abang juga sudah pernah buka usaha. Ya. Terus terang mungkin semua kita, siapapun yang buka usaha, menentukan usaha apa yang akan kita buka itu mencari referensi. Iya. Pasti ada pendahulu, apakah itu teman atau keluarga atau orang dekat atau dikenalkan kita Iya. terhadap usaha itu. Kemudian kita mungkin menggali informasi terkait bagaimana pengelolaan usaha ini, kemudian sampai mungkin ke pembukuan. Nah, kita dapat gambaran kalkulasi, per bulan rata-rata. Nah, setelah itu baru kita putuskan, oke, ini cocok. Kita putuskan, akhirnya kita buka usaha itu. Kemudian setelah menjalani, mungkin banyak dari kita yang tidak sesuai, ya kan? Referensi-referensi yang atau informasi-informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu kok berbeda Ya. dari segi pemasukan dan pengeluaran misal. Kemudian kita mungkin membayangkan kok enak kan ya usaha orang itu, Iya. usahanya sama. Contoh sederhana di karyawan. Karyawan si A dari mulai kita kenal sampai sekarang masih tetap itu Iya. aja karyawannya. Sementara kita cari karyawan 2 minggu udah cabut. Ya kan? 1 bulan ampun, mundur. Ya kan? Apa yang berbeda si A dengan kita? Kita cari tahu lagi. Iya. Oh, si A kasih servis ini, kita kasih servis. Iya. Akhirnya operasional kita bertambah. Dari yang sudah kita tetapkan sekian, ternyata bertambah sekian karena berusaha untuk menjaga karyawan. Nah, belum lagi mungkin dari sisi, mungkin kalau kita macam si Rahman kan usaha bermodalkan air dan listrik, Iya. ya kan? Nah, modal air dan listriknya kok terlalu mahal, berbeda dengan hitung-hitungan si A. Iya. Apa yang salah? Akhirnya kita panggil tukang spesial, kita set bagaimana supaya bisa jadi murah baik itu listrik maupun air. Oke, itu mungkin gambaran man. Tapi yang pasti begini man,
dalam membuka usaha apapun itu. Ini akhirnya pada akhirnya abang merenungi yang terjadi sama abang saat ini. Abang pada saat menentukan usaha, oh ini berdasarkan referensi dari teman, oh ini usaha yang pas buka. Pertama, kalkulasinya aku tidak punya rival, aku tidak punya saingan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini style kita, karena kita kuasai mungkin konsep, kita kuasai mungkin manajemennya, ya kan? Maka lebih condong kita mungkin ke usaha ini. Itu logika kita yang kedua. Masuk logika kita yang ketiga. Ini kadang-kadang man, logika ketiga ini jahat. Mungkin ada usaha yang sama persis dengan usaha kita, atau usaha yang sama tapi tidak persis. Iya. Kita melihat usaha itu, dia aja bisa. Kenapa kita tidak? Iya. Ya, ini kan soal pemasaran, ya kan? Ini kan soal servis, ya kan? Kalau di sana servisnya begini, di sini kita kasih lebih, ya, supaya pindah pelanggan, kan begitu, ya kan? Sering kan pasti kita melakukan logika yang ketiga, tanpa kita sadari logika itu benar atau salah. Iya, benar untuk soal itu. Servis yang kita Iya, oke. lebihkan. Dalam konsep servisnya boleh, Iya. tapi niat memindahkan pelanggan A ke itu kita yang salah. kan salah. Tapi pernah nggak kita sampai ke sana berpikir, oh salah cara pikirku? Kan nggak, ya kan? Oke, ini akhirnya perenungan ini abang dapatkan setelah ya. Jadi 3 logika itu yang terbangun dalam pemikiran abang ketika itu. Lantas pada akhirnya ambil keputusan, oke, aku konsen dengan usaha ini, gitu. Berjalan. Nah, dalam perjalanan pasti banyak dinamika, ya. Dinamika yang pertama mungkin keterbatasan modal, sehingga ya ala kadarnya masih, dan begitu, itu biasa. Dengan gambaran setelah ini berputar nanti ku benahi dan seterusnya. Oke. Baru masuk permasalahan yang kedua dari segi manajemen personalia. Ya. Kadang-kadang man, kita nggak tahu man, cukup indah cara Tuhan ini man, cukup indah cara Tuhan ini, baik memberikan teguran maupun memberikan pujian, cukup indah. Nah, jadi dalam konsep manajemen personalia itu tadi, si A karyawannya kok betah ya, masuk jam sekian, pulang jam sekian, tidak ada libur. Kita karyawan kita masuknya kita kurangi setengah jam dari karyawan si A, kemudian pulang lebih awal. Dalam 1 minggu kita kasih libur misalnya, tapi kok banyak yang nggak betah, ya kan? Sudah kita berikan lagi, oh mungkin tambahan, kita kasih uang makan, pasti juga, oh mungkin kita kasih lagi servis yang lain, ada bonus. Kalau misal konsumen meledak, kita rata-ratakan 1 hari sekian, kalau lebih dari ini ada bonus. Enggak juga, sampai akhir kita pasrah. Aduh. Itu dalam konsep baru konsumen, ya kan? Konsumen. Menurut kita, servis yang kita berikan itu sudah perfect, tapi tetap saja komplain itu ada, ya kan? Sementara lagi-lagi perbandingan si A, usahanya kok jarang kayak di komplain. Asal kita lewat rame aja yang parkir di situ, ya kan? Rame aja pengunjung usahanya. Apa kiatnya supaya nggak ada komplain ini? Kan gitu. Macam-macam lah. Nah, baru pada tahap hitung-hitungan pemasukan dan pengeluaran, kok nggak balance ya pemasukan kita dengan pengeluaran, lebih banyak mungkin pengeluaran. Padahal si A kemarin kasih informasi kalau di rata-rata sekian dapat, jangankan operasional, jangankan modal, untung bisa lebih. Kok kita nggak dapat ya? Apa yang salah? Kita cari juga salahnya. Oh ini pakai dukun nih si A nih, pakai pelaris ini si A nih, ya kan?
pada saat di titik terendah, kalau kita mau merefleksi, berkomunikasi dengan pendekatan hati kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan berikan bisikan kepada kita, Pak. Pertama, bisikannya, niatmu benar, caramu salah. Niatmu sudah tepat. Kau mau berusaha, kau mau bekerja, kau mau berikhtiar, itu udah pas. Tapi caramu salah. Kenapa caranya salah? Pertama, niat membangunnya tadi. Di logika kedua, kita ambil perbandingan dari satu sumber informasi sedetail-detailnya sampai kalkulasi keluar masuk. Lalu kita ambil referensi itu, kita tetapkan itu jadi konsep baku kita, bahwa inilah pengeluaran dan pemasukan rata-rata per bulan. Oke, kita kasih remis lah karena kita pemula. Kita kasih turunkan persentase, dia kan sudah pemain lama. Kita turunkan persentasenya mungkin di angka 50% misalnya. Masih dapat. Oke lah, 3 bulan pertama biarlah fokus operasional dan pulang modal dulu. Nanti 3 bulan seterusnya baru kita fokus untuk keuntungan. Ketika itu kita rekam dalam memori kita dan kita terkurung dalam pemikiran itu, maka kita sudah kalkulasikan Tuhan. Kita sudah kalkulasikan Tuhan di situ. Kita sudah atur Tuhan memberi rezeki kepada kita. Kira-kira begitu. Tuhan, rezekiku per bulan itu harus sekian. Karena informasi dari temanku, dia dapatnya sekian, jadi aku harus dapat sekian. Kira-kira begitu. Baru masuk logika yang ketiga. Dia aja bisa berusaha begitu. Apa kelebihan dia? Oke, kita di atasnya kasih servis. Kalau dia kasih servis ke pelanggan makan gratis ini misalnya, kalau dia usaha makan minum, kita di atasnya. Kalau dia cuman kasih teh manis dingin misalnya, kita berani kasih jus. Ya kan? Kemudian kita pakai kupon 10 kali makan kesini dengan nominal belanja sekian gratis ini misalnya. Ya, kita suges konsumen-konsumen itu dengan servis-servis gitu, supaya tadi pindah ke pelanggan si aga kita. Nah, di sini jahatnya kita, Bang. Tanpa kita sadari, kita sudah punya niat jahat dari awal membangun sebuah usaha. Nah, maka Bang bilang tadi, cukup indah cara Tuhan, Bang. Baik itu menegur kita maupun memberikan pujian kepada kita, memberikan apresiasi kepada kita. Tanpa kita sadari, Bang, kadang-kadang, Bang. Oke lah, di 3 bulan pertama kita masih merasakan pemula, baru buka, wajar. Masih cari konsumen, masih pemasaran, konsumen masih perlu tahu rasa, masih perlu cari kepuasan. Wajar kalau masih ya rata-rata hanya tertutup operasional dan modal saja sudah cukup lah gitu bagi kita. Tapi kenapa ya tidak sesuai dengan harapan di 4 bulan seterusnya? Ada aja masalah. Itu tadi, meledaknya harga pembayaran listrik dan air. Nah, ketika ini mau kita setel lagi nih, panggil lagi tukang, klemenkan lu ini biar supaya jangan mahal kali aku bayar. Nah, benar atau salah? Balik lagi, kita udah buat salah lagi tuh. Baru masuk lagi karyawan tadi, kita kasih servis, kita nggak juga mau tahan. Belum lagi komplain para konsumen kepada kita. Waduh, oke gini ya buka usaha ini. Padahal orang buka usaha yang sama kita lihat nggak seribet ini persoalannya, nggak sekompleks ini masalahnya. Apa yang salah ini? Kemudian
nggak sesuai pembukuannya, kok nggak balance. Nggak balance kan begini, Man. Si Rahman kan usaha laundry. Ya. Rata-rata satu hari itu berapa konsumen? Kita anggap 5 konsumen. Ya. Dapat, Man, di bulan itu rata-rata satu hari itu 7 sampai 10 konsumen, 7 sampai 10 konsumen, ya kan? Kita udah bangga nih, kita udah puas nih, kita udah senyum, bahagia. Kita udah kalkulasi nih, oh tutup buku nanti kita dapat nanti sekian. Oh, ini operasional, ini modal. Wah udah, ini nabung, udah kita habiskan aja jalan sekian. Refreshing, ya kan? Pas 1 minggu belum tutup buku, rusak mesin, Man. Mengulah karyawan, Man. Nembak pembayaran air dan listrik, Man. Apa begitulah cara Tuhan menegur kita, Man. Tanpa kita sadari. Akhirnya kita merasa nggak balance itu. Oke, kita taruh total ya, kita anggakan 10 juta nih, kita tutup buku. Tapi keluar kita 6 juta, hanya 4 juta. Dalam angka 10 juta ini besar, tapi dalam kepuasan 4 juta ini kecil kita pegang. Belum lagi capek yang kita terima. Ini nggak balance. Nggak bisa kita ambil kepuasan, yalah 6 juta kan untuk maintenance, untuk pemeliharaan. Oh enggak. Tenaga itu kita pikirkan dalam usaha ini. Tenaga itu harus dibayar. Kalau kita bayar karyawan, kita juga harus bayar diri kita. Nah, disitulah tabungan itu, disitulah keuntungan itu. Nah, kita juga bukan hanya sebagai owner di sini, kita juga sebagai pekerja. Ketika karyawan kita bayar, kita gaji bulanannya, kita juga harus punya gaji bulanan. Nah, ini konsep usaha sebenarnya. Jadi begitu, Man. Cara Tuhan itu indah, Man. Baik itu mengasih teguran maupun mengasih pujian, apresiasi. Nah, pada titik terendah udahlah. Kalau memang susah-susah kali karyawan yang ada yang mau kerja, udah kita aja lah yang kerjai sendiri. Dapatnya cuma 5, Man, rata-rata satu hari. Kurang semangat kita, Man. Begitu tutup buku, Man, nggak ada masalah, Man. Kita dapat 5 juta tapi bulat. Tidak ada masalah dengan air dan listrik, tidak ada masalah dengan pemeliharaan, tidak ada masalah komplain pelanggan. 5 juta ini puas. Rasa capek kita ya. Nah, indah kan, Man? Kalau kita sadari sampai ke titik itu. Jadi memang dalam konsep usaha kita tidak bisa pindahkan rezeki orang. Maka begini dia, Man, namanya. Usaha bisa di-copy. Ya. Rezeki tidak bisa di-paste. Ya kan? Usaha boleh kita copy, boleh kita ambil konsep orang lain membuat sebuah usaha. Tapi kita tidak bisa paste atau paste ya rezekinya, kita nggak bisa. Kita sedang kalkulasi dengan Tuhan, Man. Itu yang abang rasakan. Abang coba mengkalkulasikan Tuhan, maka akhirnya Tuhan kasih kalkulasinya ke abang. Nah, baru abang sadari bahwa rezeki itu tidak melulu soal uang. Pengalaman-pengalaman berharga itu rezeki, Man, buat abang. Abang sadari semua persoalan. Oh, ternyata salahku di sini. Dari awal aku mau bangun usaha ini, aku udah salah. Aku sudah abaikan keberadaan Tuhan dalam usaha ini. Aku pastikan aku akan ganggu rezeki orang lain. Aku pastikan aku akan memiliki penghasilan sekian sampai sekian. Akhirnya Tuhan tegur. Saya yang sebelumnya itu begitulah konsep pemikiran saya, Mas. Ya terakhir ya begitu kejadiannya. Makanya dari diskusi bincang-bincang ini kita saya hilangkan pemikiran-pemikiran yang begitu sekarang di usaha yang baru ini. Jadi ya niatnya buka usaha, ya bagaimana penghasilan itu nantinya. Ya dari bincang-bincang ini saya dapat pelajaran baru, no? Jadi diniat ya, Man. Apapun usaha yang sedang kita rintis, apapun usaha yang sedang kita jalani, konsepnya harus tetap kembali kepada Tuhan. Urusan rezeki itu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tugas kita hanya menjalankan usaha itu sebaik mungkin,
sebenar mungkin ya, sejujur mungkin. Itu tugas kita. Soal hasil itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Indah cara Tuhan itu, man. Hilangkan niat-niat kotor itu. Hilangkan. Jadi jangan berpikiran akan memindahkan pelanggan A, B, C, D kemari, sehingga kita kasih promo-promo yang gila-gilaan. Ini kan niatnya yang salah. Kemudian kita pastikan gaji karyawan kita itu paling tinggi, sehingga kita minta atau kita cuci pikiran-pikiran karyawan yang sudah bekerja di toko A, B, C yang menurut kita ini bagus, kita cuci supaya dia pindah bekerja ke tempat kita. Sering kan dilakukan? Kita lakukan itu kan? Jadi cara-cara itu sebisa mungkin dihilangkan. Jadi kembalikan semua usaha itu kepada Tuhan. Konsepnya harus seperti itu. Ini pengalaman yang berharga ini. Ya, artinya kita tidak punya beban, Mas. Beban kita hanya berpikir menjadi benar. Cuman itu beban kita. Tapi kalau beban kita harus mencapai target tertentu, itu hilang, kemudian kita juga tidurnya nyenyak, makannya enak, kerjanya selalu punya tenaga. Berbeda ketika kita punya target, cepat capek. Kenapa? Nafsu makan mulai menurun. Tidur terganggu, mau tidur ketebayang, baru dapat sekian, waktu sekian hari lagi, tercapai nggak target? Secara tidak langsung itu mempengaruhi etos kerja, itu mempengaruhi semangat kita bekerja. Secara tidak langsung. Jadi konsepnya harus dikembalikan semua usaha-usaha itu, kembalikan kepada Tuhan. Tugas kita hanya menjalankan usaha itu dengan benar, dengan jujur, dengan niat yang tidak macam-macam. Jadi intinya usaha itu bisa kita copy, tapi tidak bisa kita pasti. iya, rezeki tidak bisa kita paste atau kita pasti. Terima kasih, Bang. Oke. Bincangnya hari ini tentang pengalaman bagaimana untuk menjalankan sebuah usaha. Mungkin untuk penonton juga bisa mengaplikasikan hasil dari bincang-bincang dengan Bang Zulfikar hari ini. Mungkin untuk hari ini itu aja, Bang, yang ingin ditanyakan. Kita diskusikan. Iya, kita diskusikan. Oke, silakan. Nanti kalau ada mau diskusi lagi, kita Siap. diskusi. Siap. Kita berdiskusi dari pikiran. Siap. Ya. Kita berdiskusi dari pikiran dan pengalaman. Jadi pengalaman itu harus kita renungkan, harus kita gali. Apa pikiran-pikiran positif? Jangan pikiran negatifnya yang kita cari. Pikiran-pikiran positifnya supaya kita nyaman, supaya kita tetap enjoy. Mau ini usaha berjalan mau tidak, nggak ada urusan. Rezeki itu tidak melulu soal uang, tidak melulu soal materi, tidak melulu soal benda. Pelajaran-pelajaran hikmah itu rezeki man, yang mungkin tidak kita bisa dapatkan dari bangku sekolah, dari guru, tapi bisa kita dapatkan dari pengalaman dan hasil perenungan. Kemudian rezeki itu juga bisa berbentuk relasi. Bisa saja besok man, kita nggak tahu mereka yang punya usaha yang sama sudah kelebihan orderan. Iya. Akhirnya, oh iya, ini ada kawan kita nih baru buka, Iya. pindahkan ke sana. Iya. Nah, kalau hubungan komunikasi, ya kan, tetap terjalin dengan baik, kita tidak pernah menggores, kita tidak pernah berbuat yang tadi sampai merusak karyawan dengan pemikiran di kita bekerja, kita kasih ini, kita kasih itu, gitu kan. Nah, kalau itu bisa kita jaga, itu juga rezeki man, tanpa kita sadari. Rezeki itu bisa saja langsung diberikan kepada kita, bisa melalui orang lain, bisa dalam bentuk yang lain. Jadi rezeki itu tidak mesti karena si Rahman yang punya usaha. Jadi setiap pelanggan tuh harus ke si Rahman store atau ngasihkan uangnya. Bisa nanti melalui karyawan.
karyawan punya tetangga di mana kerja. Saya kerja di laundry, titip lah. Ini uangnya. Bisa, Bang. Atau dalam bentuk yang lain. Aku bukan mau laundry nih. Cuman aku pegang beberapa perusahaan lah kita bilang yang kebutuhan laundrynya tinggi nih tiap hari. Aku lagi cari tempat yang bisa join. Mau nggak join? Dan bukan dalam bentuk pakaian kotor yang kita dapat, tapi ada orang yang membukakan jalan-jalan kita ke sana. Jadi pastikan bahwa usaha itu tidak mengkalkulasi Tuhan. Itu aja, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Oke. Penutupnya apa nih, Bang? Penutupnya tadi udah masuk konten tadi. Oke, Ya. siap. Makasih. Yang pasti tetaplah belajar menjadi benar, tidak menjadi pintar. Itu coach kita hari ini. Oke, terima